Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, untuk menghadapi PTS nanti, di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi yang akan keluar di dalam PTS genap nanti ya. Tolong disimak dari segi soal dan caranya, dipahami konsepnya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari soal nomor 1, diberikan fungsi fx-nya x kuadrat min 2x tambah 2. Dan fungsi g x-nya sama dengan x min 2. Nilai dari, nah ini adalah penjumlahan fungsi. Jadi nilai dari f tambah g, fungsi f tambah fungsi g. Nanti kita tulis dulu yang depan itu f. Berarti yang ini kan, ini yang f-nya kita tulis x kuadrat min 2x ditambah 2. Kemudian diapakan? Dijumlah dengan fungsi g. Yang mana? Fungsi g-nya yang ini. Berarti x min 2 sama dengan, kita lihat di sini tidak ada x kuadrat selain satu ini, nah kita tulis di sini x kuadrat, maka ini kita coret. Kemudian yang ada angka dengan huruf x-nya selain min 2x ada lagi yang ini angka, nah ini 1. Jadi yang ini sama ya, min 2x sama x. Jadi kita pisahkan, jadinya min 2x diapakan nih, ditambah x. Sama-sama punya x, kita taruh saja huruf x-nya, tinggal angkanya yang kita jumlah min 2 ditambah, nah sebenarnya di sini ada angka 1 ya, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Min 2 tambah 1, hutang 2 dibayar 1, berarti masih sisa min 1. Min 1 tidak usah ditulis, jadi di sini min x, ini kita coret. Kenapa Pak dicoret? Karena kita sudah dioperasikan ya. X kuadrat ini saya sekarang tinggal angka saja, plus 2 sama min 2. Jadi 2 diapakan, dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kalau 0 tidak usah ditulis, berarti ini jawabannya x kuadrat min x. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ada fungsi fx 2x min 3 dan gx x plus 2, maka nilai dari f. Nah titik ini artinya kali ya, jadi ada, kalau ada f titik g berarti artinya fungsi f dikali fungsi g ya. Kita tulis dulu, berarti karena yang di depan f, maka kita tulis dalam kurung 2x min 3. Kemudian kita kalikan dengan, nah yang fungsi g nya mana, x plus 2. Kita tinggal kalikan, sedang saja yang ini dulu ya, 2x kalikan dengan ini, baru 2x kalikan dengan ini. Jadi jawabannya sama dengan 2x kali x berarti 2x kuadrat, karena x-nya ada 2 berarti x kuadrat. Terus 2x kali plus 2 berarti plus berapa? 2 kali 2 4, tambahin x-nya. Nah sudah selesai. Kemudian selanjutnya yang ini, yang belakang min 3 sama ini ya. Berarti min 3, jangan lupa, jangan 3 saja, tapi di depannya kan karena dia kurang atau min ya, kita bawa min 3 dikali x berarti min 3x. Min 3 kali plus 2, jadi karena tandanya beda, min sama plus, hasilnya min. 3 kali 2 berarti 6. Nah kalau udah seperti ini, kita kelompokkan lagi ya. Yang ada x kuadratnya selain 2x kuadrat di sini tidak ada, berarti tulis saja 2x kuadrat. Ini kita coret. Nah yang sama-sama punya x ada kan di sini, 4 sama ini ya. Jadi sama-sama punya x, tinggal taruh saja. Ini tadi ya, 4x dikurang 3x, sama-sama punya x. X-nya ditaruh, tinggal angkanya saja, 4 dikurang 3 berarti 1. 1 nggak usah ditulis, jadinya karena di sini positif kan, jadi plus x. Sudah kita coret, sisanya adalah min 6. Jadi ini jawabannya 2x kuadrat plus x min 6 ya, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kita lanjut untuk soal nomor 3, jenis soalnya. Misalkan ini hanya jenis soalnya aja ya, ketika nanti kalian menemukan jenis soal tersebut, caranya seperti itu. Nah di sini ada fx dan gx kemudian dikurang, berarti kalau dikurang sama saja pengerjaannya dengan penjumlahan. Tulis dulu yang x-nya, berarti kenapa? Karena dia di paling depan. Kalau di belakang ya nanti di depan terlebih dahulu apa. Misalkan kalau g berarti g dulu. Nah ini dapatnya dari mana? Dari sini nih, fungsi fx ini ditulis. Terus diapakan? Dikurang. Nah kalau dikurang, jangan lupa yang belakang ini harus tutup kurung, x min 2, karena nanti akan berbeda operasi.
Maka X kuadrat dikurang X min 5. Nah, min sama X jadinya min X. Kurungnya kita buka ya. Min sama min 2 jadinya plus 2. Jadi sama dengan, nah kita lihat yang ada X kuadrat selain yang X kuadrat di sini. Nggak ada. Berarti ini aja ya. Tulis di sini X kuadrat. Yang ada X-nya, nah ini ada 2 nih. Jadi yang ini min X sama min X juga. Jadi kita tulis ini min min X. Nah, sama-sama punya X, tulis X-nya. Di sini angkanya itu sebenarnya 1, 1. Jadi min 1 sama min 1, utang 1, utang 1. Utangnya jadi 2, berarti min 2X. Coret. Sisanya adalah, nah ini min 5 dan plus 2. Berarti min 5 tambah 2. Harus dijabarkan seperti ini ya. Kalau langsung dari sini nanti takutnya bingung. Kebanyakan gitu, tidak dicoret-coret, cuma dari sini aja, akhirnya salah. Ya, min 5 tambah 2, berarti utang 5 dibayarkan 2, masih punya utang 3, berarti min 3. Ya, jangan langsung ditulis seperti ini, misalkan 3, apa tandanya di depan? Kita lihat min, jadi min 3, ini jawabannya. Ya, oke, selanjutnya nomor 4, suatu fungsi M. Nah, ada fungsi M dan fungsi N, maka nilai, nah titik tadi berarti dikali, tapi di sini bukan X tapi 1. Nah, langkah pertama adalah kalian harus mencari dulu ya fungsi perkalian M kali N untuk X-nya dulu. Ya. Sama dengan berapa? M-nya ini X plus 2 dalam kurung. Terus N-nya berapa? Yang ini X min 1. Tinggal kalikan kan? Seperti ini. Jadi X kali X kuadrat, X kali min 1 berarti min X. Terus 2 kali X berarti plus 2X, 2 kali min 1 berarti min 2. Sama dengan X kuadrat, nggak ada kan? Selain itu X kuadrat ini aja. Jadi min X sama plus 2X. Jadi sama-sama punya X, tulis saja X-nya. Di sini sebenarnya angkanya 1, min 1 tambah 2, utang 1 dibayar 2. Jadi sisanya 1. Berarti plus kan? Plus 1X. Jadi nggak usah ditulis satunya. Ini coret sudah selesai, jadi ini min 2. Nah, kita udah dapat fungsi Mn untuk X-nya. Nah, gimana untuk mencari M kali N untuk 1? Yang ini kan yang tanyain. Maka, fungsi yang di sini, huruf X-nya dirubah jadi 1. Berarti setiap yang ada X dirubah jadi 1. X-nya jadi 1 kuadrat, ditambah yang ini berarti 1 dikurang 2. 1 dapatnya dari mana? Dari sini. Ini yang ditanya ini. Tuh. Ya, 1. Jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 2. 1 tambah 1 itu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jawabannya 0. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke yang nomor 5. Jenis soal nomor 5. Nah, pengurangan sama. Kan yang ditanyain pengurangan kan, berarti kita harus cari tahu dulu fungsi F kurangin fungsi G untuk X-nya dulu, jangan langsung ke min 2, nanti bingung. Jadi F-nya dulu, ini F ya, ini adalah G, misalkan. F-nya berarti 3X dikurang 7, jangan lupa dikurang kan, kalau dikurang berarti fungsi yang terakhir dalam kurung, X plus 2. Nah, sama dengan 3X min 7, min sama X jadinya min X, min sama plus 2 jadinya min 2. Kalau sudah, nah yang ada X cuma ini kan, berarti 3X dikurang X. Di sini 3X dikurang X. Dapatnya dari mana? Ini kan 3X sama yang ini X, tapi depannya min, berarti min. Kalau depannya plus berarti nanti ditambah. Sama-sama punya X, berarti X tinggal angkanya 3 dikurang berapa? 1, sisanya 2. Berarti di sini 2X, coret. Terus min 7 sama min 2. Min 7, min 2, utang 7, utang 2, utangnya 9, min 9. Kita sudah punya fungsi F dikurang fungsi G untuk X, 2X min 9. Yang ditanya adalah fungsi F kurang G untuk nilai min 2. Nah, gimana? Jadi setiap X yang di sini, fungsi F kurang G ini, diganti min 2 X-nya. Jadi 2, nah kan ada X, ganti min 2. Min 2 dikurang 9. 2 kali min 2, min 4, min 9. Utang 4 dikurang, utang 4, utang 9 berapa?
Jadi min 13 ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6. Nah, kalau misalkan ketemu ada fungsi R di sini, x kuadrat plus 4x plus 3, terus S-nya di sini x plus 1, yang ditanya adalah R dibagi S. Jadi ada fungsi R dibagi fungsi S untuk X gimana? Ya udah, berarti kan kalau dibagi tinggal kasih per aja. Yang atasnya berarti R kan? X kuadrat tambah 4X tambah 3. Yang bawahnya S berarti X tambah 1. Kalau udah gini gimana Pak? Kita faktorkan yang panjang, yang ada X kuadratnya ini kita faktorkan. Nah, cara faktornya ini ya, cara pemfaktorannya. Ambil dua angka, kalau ditambah itu nilainya 4 ya. Tapi kalau dikali itu nilainya berapa di sini? 3. Nah, cari dua angka. Kalau dia ditambah nilainya 4, kalau dikali dua angka ini nilainya 3. Berapa? Ya berarti kan bisa aja 1 sama 3. 1 tambah 3, 4. 1 kali 3, 3. Ya berarti kita punya X plus 1 yang ini dengan X plus 3 yang ini per yang ini di bawah X plus 1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita cari yang sama. Di sini X plus 1 bisa dicoret. Sisanya adalah X plus 3. Ini jawabannya. Ya, jadi kalau ketemu pembagian seperti ini, yang atas harus difaktorkan dulu, baru nanti tinggal dicoret dengan yang bawah yang sama. Soal nomor 7, diketahui fungsi fx-nya sekian, gx-nya ini, tentukan nilai. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Jadi ada fungsi komposisi dari g untuk x, caranya gampang. Jadi kalau misalkan ada f sama g, itu konsepnya gini aja. Setiap fungsi, setiap huruf x yang ada di f, ya, yang ada di f, itu kita ganti dengan fungsi g. Ya, saya ulang. Jadi setiap huruf x yang ada di f di sini kita ganti dengan fungsi yang g di sini. Nah, berarti saya tulis dulu fungsi f-nya dulu di sini. 2x min 5. Nah, berarti kita harus komposisikan ke fungsi g. Setiap x yang di sini, f ini kita ganti dengan g. Nah, ada x kan, berarti 2. X-nya ini kita ganti ke fungsi g-nya. Berapa? Dalam kurung x kuadrat plus 1 dikurang 5. Dikurang 5 dapat dari mana? Dari sini. Kita cuma merubah x-nya aja. Sama dengan kalau udah seperti ini tinggal kita kalikan. Ke sini kan. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 1 plus 2 dikurang 5 sama dengan 2x kuadrat. Yang bisa dioperasikan yang ini kan. 2 dikurang 5 atau punya uang 2, utangnya 5. Jadi min 3. Ini jawabannya. Ya. Begitu sebaliknya, kalau misalkan dia GOF, ya dari sini ya, berarti ditulis dulu fungsi yang depan, fungsi G, X kuadrat tambah 1. Setiap yang ada X di sini kita ganti ke fungsi F, yang ini. Berarti X ini kita ganti fungsinya ini, dalam kurung, ya, 2X min 5 kuadrat tambah 1. Nah, nanti tinggal dijabarkan sama dengan, berarti ini kalau cara mengalihkan seperti ini tinggal depan dipangkatin jadinya 4, X-nya dipangkatin jadi X kuadrat. Pangkat kali depan 4X dikali min 5 berarti min 20X. Baru belakang dipangkatin lagi min 5 pangkat 2 berarti plus 25 plus 1. Plus 1 dapat dari sini sama dengan 4X kuadrat min 20X. 25 tambah 1 jadi 26. Nah, ini adalah fungsi GOF. Seperti itu caranya ya. Oke, kita lanjut. Jenis yang ke-8. Nah, kalau misalkan ada fungsi G, fungsi F-nya seperti ini, tentukan nilai dari GOF 2. Berarti kita harus cari GOF dulu. GOF untuk apa? X dulu. Berarti kita tulis fungsi G-nya, yang ini berarti X plus 5. Ingat, kalau fungsi komposisi atau bundaran ini, setiap huruf
X yang ada di fungsi G kita ganti ke F. Yang ini ya, berarti ada kan X-nya, kita ganti ke sini. Berarti X min 1 ditambah 5. Nah, ini sebenarnya tadi kan X kan. Gitu. Jadi diganti dengan X min 1. X min 1 itu fungsi dari F, karena di sini F. Jadi X ya, X yang bisa dioperasikan yang ini kan, min 1 sama plus 5. Min 1 plus 5 itu berapa? Plus 4. Jadi jawabannya ini untuk GOF dari X. Yang kita cari apa? Nah, GOF untuk 2. Berarti setiap fungsi atau huruf X yang ada di GOF ini kita ganti jadi 2. Ada X kan? Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6 jawabannya. Oke, selesai. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kalau misalkan ada 3 fungsi, 1, 2, 3, F, G, H. Kemudian tentukan nilai dari fungsi komposisi G dikomposisikan ke H untuk X. Caranya gimana kalau ada 3, Pak? Sama aja kalau ada 3, berarti untuk X ya, kita tulis dulu ya, dari yang paling depan. Ditulis X plus 2 ya, X plus 2. Kemudian gini aja caranya biar nggak pusing. Kalau 3 dimulainya dari sini dulu ya, dari sini dulu dimulainya. Kita tulis yang tengah dulu, G, berarti X min 2. Nah, setiap huruf X di G harus kita ganti ke fungsi H. Fungsi H-nya berapa di sini? Ya, X kuadrat plus. Jadi X kuadrat plus 1 min 2. Nah, ini sebenarnya adalah nilai dari X yang kita ganti ke fungsi H. Ya, kalau sudah kita operasikan X kuadrat, nah plus 1 dikurang 2 berarti min 1. Oke, selesai. Berarti yang ini sudah selesai. Kalau sudah, nah ini kan hasilnya dari G komposisi H. Nah, baru kita komposisikan lagi ke F. Ya, jadi setiap huruf X yang di sini ya kita komposisikan ke F. Berarti gimana? Kita lihat ada X-nya kan, kita ganti berarti X plus 2 dalam kurung 2 dikurang 1. Jadi ini kita kuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali 2 berarti plus 4X, yang belakang dipangkatkan plus 4 dikurang 1. Jadi X kuadrat plus 4X, 4 kurang 1 sama dengan 3 plus 3. Jadi jawabannya seperti ini. Ya, lanjut. Nah, kalau ada inverse seperti ini, diketahui fungsi 5x plus 8, fungsi inverse-nya apa? Nah, ini itu masuk ke dalam fungsi inverse ini. Kalau ada fx, ax plus b, maka ya fungsi inverse x-nya itu adalah x min b per a. Ya udah kita tulis fungsi fx-nya kan ini kan. Berarti 5x plus 8. 5 sebagai A, 8 sebagai B. Berarti kalau fungsi inverse-nya jadi gimana? Ditulis X-nya dulu, kemudian min. B-nya berapa di sini? B-nya 8, berarti min 8. Per A-nya berapa di sini? A-nya 5. Jadi X min 8 per 5. Selesai, ini jawabannya. Ya, untuk jenis AX plus B. Seperti ini, tinggal kita kebalikannya aja. Kalau misalkan Pak, kalau fx-nya itu sama dengan 3x min 5 misalkan. Gimana? Berarti f aksen x-nya kita ikutin ini aja. X terus min b. Min b-nya berapa di sini? B-nya itu min 5, bukan 5 ya. Min 5. Berarti min 5 per a-nya berapa? 3. Jadi sama dengan min sama min jadinya plus x plus 5 per 3. Atau kata kuncinya, kalau di sini B-nya plus, berarti nanti di sininya min. Kalau B-nya di sini min, jadi di sini nanti B-nya jadi plus. Selesai. Ya, perbedaannya tahu ya. Kita lanjut untuk soal nomor jenis 11. Oke, yang 11 ini misalkan diketahui fungsi. Nah, ini fungsinya itu bentuknya seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Maka
fungsi inversnya akan menjadi min dx plus b per cx min a. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya hanya dibalikan saja yang ini nih, ya. Ini yang saya lemparin. Nah, yang ini aja yang dibalikin. Jadi A-nya tadi positif pindah ke bawah jadinya negatif. Yang D-nya tadi positif pindah ke atas jadi negatif. Pindah tempat dan negatif. Oke, kita terapkan di soal. Berarti sama dengan 2x plus 1 per 6x plus 5. Maka fungsi inverse dari f-nya adalah, kita tulis dulu min d. D yang mana? 5 kan? Berarti min 5x. Ditambah b-nya berapa? Nah, ini kan A, ini B, ini C, ini D. B-nya tetap nggak berubah, plus 1. C-nya berapa? Cx 6x, berarti 6x. Yang mana berubah? Nah, yang di sini min A. Min A-nya berapa di sini? 2, berarti 2. Ini selesai jawabannya. Min 5x plus 1 per 6x min 2. Ya, silakan dipahami pengerjaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan kisi-kisi ini. Mohon diperhatikan dan disimak baik-baik agar kalian semua bisa mengerjakan soal PTS semester genap ini dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Terima kasih. Sekian dari Pak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.